hisab harta itu yang paling panjang kan? Hisabnya ya. Hisabnya. Jadi, jangan kita jadikan harta itu sebagai tujuan akhir, ya, ataupun tujuan jangka pendek, tapi jadikan sarana itu untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Halo, selamat datang di The Capital Talk. Podcast ini bicara mengenai beragam ide, Jadi anak-anak, adik-adik yang ingin belajar wajib bayar pakai sampah plastik. beragam individu. Dan mungkin kesempatan itu adalah gue punya banyak duit, kayaknya gue nggak mau jadi entrepreneur sih. Nah, itu kenapa? Itu kenapa? Dan beragam situasi. Orang kaya ketika menjadi kaya, dia punya privilege untuk bahagia dunia dan akhirat. Podcast ini mencoba meramu pengetahuan menjadi sebuah actionable knowledge. Please take a seat and do enjoy the show. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih lanjut di dalam seri podcast kita kali ini terkait dengan keuangan sosial Islam. Jadi tadi kita udah bahas terkait mengenai ekonomi Islam dengan narasumber kita yaitu Kang Awal dari Unit Pengelola Zakat dan Dana Kebajikan Bank Permata Syariah. Nah sekarang kita lanjut ke berikutnya yang mungkin juga banyak dari kita yang pengen tahu sebetulnya terkait masalah harta, duit gitu ya dalam Islam. Karena banyak nih Kang Awal, kita mulai banyak ada persepsi yang beda di masyarakat gitu. Pertama misalkan contoh begini, kalau ada ustadz datang terus ke kajian terus dia pulang terus dia naik Pajero, dia naik Fortuner, kadang dinyinyirin gitu, kok ini mah ustadznya hedon gitu ya. Atau misalkan ada ustadz dia punya banyak mobil sports car atau motornya mahal gitu motornya mahal. Nah sebenarnya kalau kita punya harta dalam Islam sendiri dan dalam konteks tadi gitu ya, sebetulnya bagaimana sebetulnya Islam memandang itu gitu. Baik, terima kasih Mas Randi. Mengenai harta ini menurut saya sangat berat gitu ya. Kenapa berat? Mungkin kalau kita lihat atau kita tahu sama-sama ya, hisab harta itu yang paling panjang kan? Hisabnya ya. Hisabnya. Jadi kalau orang kaya itu katanya ya, riwayatnya bahwa yang dihisabnya itu paling lama. Kenapa? Karena dihisabnya itu nanti dari bagaimana cara mendapatkannya, ya, bagaimana cara menyimpannya, bagaimana menyalurkannya, dikemanain aja nih harta itu. Makanya urusannya panjang. Misalkan kita mendapatkan harta itu secara halal, tapi kita keep dan kita gunakan secara haram, nah itu juga akan dihisab. Jadi tapi kalau kita lihat balik ke konsep atau hakikatnya, ini menurut saya sebagai praktisi gitu ya, dan pembelajar pemula lah gitu ya terkait dengan ekonomi syariah. Jadi konsepnya harta itu adalah kita perlakukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jadi harta itu sarana. Ya, bukan tujuan akhir. Ya. Nah, misalkan tadi atau ada orang, saya ingin menjadi orang terkaya nomor 1 di suatu tempat. Ya. Nah itu kan dia udah menetapkan tujuannya. Jadi niatnya sendiri sudah itu udah agak salah kaprah gitu kan. Kalau terkait dengan hakikat harta itu buat apa? Ya, jangan menumpuk-numpuk harta, terus tujuannya tercapai. Oke, masuk misalkan dalam deretan orang terkaya di suatu wilayah, tetapi tidak dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sebenarnya lebih hakiki. Harta kita yang real itu kan bukan harta di dunia ya, tapi harta di akhirat. Gitu. Itu mungkin hakikat secara umumnya ya. Tapi kalau kita balik lagi sebagai penggunaannya itu harta sebagai amanah, ya pasti. Karena itu gimana kita mengelola dan juga menyalurkannya. Harta juga sebagai ujian, ya. Dan mungkin balik lagi ke hakikatnya, jangan kita jadikan harta itu sebagai tujuan akhir, ya, ataupun tujuan jangka pendek, tapi jadikan sarana itu untuk mencapai tujuan yang lebih mulia. Jadi terkait dengan yang kasus tadi gitu ya, sebetulnya berarti kan inti poinnya adalah selama harta itu digunakan sebagai sarana gitu ya, itu berarti untuk mencapai goals yang lebih tinggi. Dan misal itu sebetulnya poinnya gitu ya. Ya. Jadi kalau kita ngelihat ada ustazah pakai jam tangan mahal gitu atau pakai sports car atau pakai itu, ya balik lagi ke dia sebetulnya ya.
Ya, itu mungkin ya balik ke individu masing-masing karena yang mengetahui kondisinya gitu kan, lingkungan sosialnya, terus misalkan memang apakah itu bagian dari strategi dakwahnya juga untuk menjaga marwah agama atau marwah ustadznya. Karena kan kalau kita masuk ke satu segmen, ini ibaratnya pemasaran ya. Ada segmen mikro, segmen komersial, segmen retail, segmen corporate, itu pasti approach-nya beda gitu. Nah, begitupun dengan konteksnya dakwah misalkan ya. Ada yang memang kondisi di suatu wilayah mungkin tingkat ekonominya berkecukupan di satu daerah atau segmennya itu agak middle up. Tentunya mungkin perlu menyesuaikan dengan segmennya, kalau bahasa marketingnya, agar tingkat akseptasinya tinggi dan juga tidak dipandang sebelah mata lah gitu ya, tidak diremehkan. Makanya harus yang cocok nih segmennya nih, kayak di marketing, di pemerintahan, dimanapun kayaknya memang ada segmen-segmennya. Nggak ada satu ustadz yang mungkin bisa masuk ke banyak segmen. Ya, ada biasanya terkait dengan chemistry-nya gitu kan, atau ada juga yang orang itu melihat pertamanya dari appearance-nya. Jadi kalau misalkan ada ustadz-ustadz yang wah terlihat kaya gitu kan, gaya hidupnya atau penampilannya selalu keren gitu ya, ya memang mungkin segmennya di situ. Dan kita tahu, dan kita juga harus ngasih uzur juga gitu ya, bahwa kita memang bukan segmennya kalau misalkan ngerasa tidak cocok, ya tanpa harus suuzon gitu ya, harus husnuzon aja kita. Karena bahkan malah muncul semacam paksaan gitu di masyarakat kalau Anda berprofesi sebagai ustadz, pendakwah, mubaligh gitu ya, kalau bisa hidupnya melarat ya. Dalam tanda kutip malah seperti itu. Gak gitu juga. Gak gitu juga ya. Gak gitu juga. Ya itu akhirnya ke pencitraan jadinya gitu. Jadi there is no issue ya kalau misalkan kita sendiri mau mengumpulkan harta selama ada goals yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Nah kalau misalkan terkait dengan di Islam sendiri, kalau misalkan memang kita kaya gitu ya, atau kita itu punya harta berlebih gitu, apakah nanti kita memang punya kewajiban lebih banyak dari sebelumnya gitu dibandingkan dengan keadaan kita yang sebelum kaya gitu ya Ustaz ya? Sebenarnya relatif, tapi cenderung ke iya. Nanti balik lagi ke kondisinya bagaimana. Kalau kita punya harta lebih banyak dan memang itu bisa terukur gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan konsep zakat mal, berarti kan memang secara amount, secara jumlah juga secara besaran nanti akan lebih banyak yang dizakatkan. Gitu kan. Terus dengan harta atau nilai yang semakin banyak, mungkin kalau kita coba kaitkan juga kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan secara regulernya sudah tercukupi atau bahkan sudah sangat berlebih hartanya itu, sehingga kelebihan hartanya ini bisa dimanfaatkan untuk mencapai tadi sarana untuk mencapai nilai yang atau tujuan yang lebih tinggi. Gitu. Di antaranya mungkin yang bernilai ya, kita lihat yang berdampak sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat itu bisa lewat instrumen zakat ya. Dengan ada kategori mustahiknya, lalu juga melalui model infak, sedekah atau wakaf. Ini banyak instrumen. Semakin banyak harta yang dimiliki, maka kemampuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas keuangan Islam itu semakin besar. Ya, apakah misalkan ada orang yang butuh nih, dia bisa kasih pinjaman, gitu kan? Ada orang yang mau berbisnis butuh modal, dia punya modalnya, bisa jadi pemodal. Ada misalkan yang memang perlu dibantu, misalkan ada terjadi bencana alam gitu ya, terjadi kerusakan bangunan infrastruktur, dengan hartanya dia bisa bantu untuk recovery. Atau mungkin memang tujuannya lebih panjang lagi, ingin punya aset permanen, aset jariah permanen, mungkin melalui instrumen wakaf. Jadi hartanya itu bisa dia gunakan menjadi aset wakaf gitu kan, yang ya kalau aset wakaf sebagaimana kita tahu setelah meninggal pun insya Allah amalnya akan terus mengalir. Ya sama nazirnya memang amanah ya gitu. Memang ada kondisi-kondisinya gitu. Nah ini juga menarik, berarti di dalam harta itu kan ada harta yang kita bawa pulang ke akhirat gitu ya, dan berarti ada harta yang dia hilang sampai sini saja gitu ya. Kurang lebih begitu. Nanti kan itu jatuhnya bagaimana kita mempergunakan harta itu ya untuk keperluan kita sendiri atau gimana. Tapi mungkin
yang pentingnya kita balik lagi ke niat ya. Niat kita untuk mendapatkan harta, cara mendapatkan harta, mengelola, menyimpan dan menyalurkannya, mempergunakannya itu yang penting itu adalah niatnya. Ya, sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Ya, dan semua perbuatan itu akan dinilai berdasarkan niatnya masing-masing. Nah, jangan sampai salah niat nih, gitu kan. Oke, cara mendapatkannya halal. Terus menyimpannya baik, menyalurkannya juga ke yang baik. Tapi kalau niatnya ya nggak baik, ya bisa jadi nanti nilai pahalanya walau alam ya tidak penuh gitu, Mas Randy. Oke. Jadi sebenarnya titiknya itu adalah kuncinya adalah begitu kalau kita emang punya niat untuk mengumpulkan harta apapun dalam bentuk apapun juga, itu berarti kan kuncinya adalah niat lo di awal apa dulu gitu ya. Ya, itu harusnya langkah pertama. Niatnya harusnya lillahi ta'ala ya, soalnya ya. Ini juga reminder buat saya sendiri gitu kan, dan untuk terusan refresh niat gitu. Oke, Kang Awal. Jadi mungkin itu ya, karena memang harapannya adalah jangan sampai, saya sendiri juga suka lupa gitu kalau misalkan semua harta yang harus saya beli itu satu akan dihisap, dan yang kedua itu sebetulnya ketika mengumpulin harta niat awalnya apa dulu gitu kan. Itu menjadi poin penting ya. Ya. Oke, thank you Kang Awal. Kita makasih, Mas untuk Andi. hakikat harta insya Allah kita segmennya sampai sini, kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya.